Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, ayahanda dan bunda, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Kali ini pembacaan tafsir Quran surah At-Tin atau surah ke-95. Tafsir ini bersumber dari qurankemenang.go.id. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Tafsir surah At-Tin ayat 1 menjelaskan. Dalam ayat ini Allah bersumpah dengan tin dan zaitun. Ada yang berpendapat bahwa tin dan zaitun adalah nama buah yang dikenal sekarang, yang menunjukkan kelebihan kandungan yang dimiliki kedua buah itu. Ada pula yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah tempat banyaknya tin dan zaitun itu tumbuh, yaitu Yerusalem, tempat Nabi Isa alaihissalam lahir dan menerima wahyu. Dua nama tumbuhan, ara, at-tin, dan zaitun, az-zaitun, dan dua tempat, Bukit Sinai, tempat Nabi Musa menerima wahyu, dan kota yang aman, Mekah, tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu. Digunakan Allah untuk menjadi semacam bukti kebenaran sumpahnya. Beberapa ulama menyatakan bahwa at-tin dan az-zaitun sebenarnya juga menunjuk pada dua tempat. At-tin adalah bukit di sekitar Damaskus, Syria. Sementara az-zaitun adalah tempat Nabi Isa menerima wahyu. Ada juga yang memahami at-tin dan az-zaitun sebagai jenis tumbuhan. Buah arah at-tin adalah buah dari sejenis pohon yang banyak tumbuh di kawasan Timur Tengah. Buahnya bila telah matang berwarna coklat dan mempunyai biji seperti tomat. Rasanya manis dan dinilai memiliki gizi yang tinggi. Penelitian ilmiah menunjukkan bahwa buah ara memiliki kandungan serat yang sangat tinggi dibandingkan buah lainnya. Satu buah ara yang sudah dikeringkan mengandung 20% serat dari yang dianjurkan untuk dikonsumsi orang setiap harinya. Sebagaimana diketahui, penelitian yang dilakukan dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan bahwa serat dari tumbuhan sangat penting agar alat pencernaan dapat berfungsi dengan baik. Serat akan membantu sistem pencernaan dan juga dapat mencegah seseorang terkena kanker usus. Kandungan yang dimiliki oleh buah ara juga sangat menjanjikan. Buah ini mengandung antioksidan yang dapat mencegah timbulnya beberapa penyakit. Antioksidan berperan untuk menetralisir beberapa unsur yang merusak free radicals, baik yang dihasilkan di dalam tubuh karena beberapa reaksi kimia dalam pencernaan atau masuk ke dalam tubuh dari luar. Kandungan phenol pada buah ara juga tinggi. Bahan phenol ini berfungsi sebagai antiseptik untuk membunuh mikroba. Penelitian di Universitas Rutgers di Amerika Serikat mengungkapkan bahwa kandungan yang tinggi dari omega 3, omega 6, dan pitosterol, maka buah ara sangat potensial untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Sebagaimana diketahui, omega 3 dan omega 6 tidak dapat diproduksi oleh tubuh. Keduanya hanya dapat diperoleh dari asupan makanan. Kedua jenis asam lemak ini juga sangat berpengaruh
terhadap kinerja jantung, otak, dan sistem saraf. Pitosterol sendiri berfungsi untuk menghilangkan kolesterol yang diperoleh dari daging sebelum kolesterol tersebut masuk ke dalam sistem jaringan darah. Pohon ara mengandung mineral yang cukup lengkap dibandingkan buah lainnya. Dari 40 gram buah ara mengandung 244 megagram kalium, sebanyak 7% dari kebutuhan per hari. 53 mg kalsium atau 6% dari kebutuhan per hari. Dan 1,2 mg besi atau 6% dari kebutuhan per hari. Tingginya kadar kalsium ini hanya dikalahkan oleh jeruk. Buah ara juga dipercaya mempercepat penyembuhan pada seseorang yang sedang sakit. Buah ini mengandung bahan-bahan yang diperlukan agar badan si pasien cepat segar dan berenergi. Komponen nutrisi utama yang dikandung buah ara adalah gula. Persentasinya cukup tinggi, yaitu sebanyak 51% sampai 74% dari seluruh bagian tubuh. Demikian pula halnya dengan zaitun. Sederetan penelitian telah mengungkapkan berbagai manfaat buah zaitun untuk kesehatan manusia. Zaitun yang diberi pujian sebagai pohon yang penuh berkah dalam ayat 35 surah An-Nur adalah tumbuhan perdu. Jenis-jenisnya tersebar di kawasan sekitar Laut Tengah. Pohonnya dapat mencapai umur ratusan tahun. Buah zaitun dapat dipanen untuk masa yang sangat panjang. Sebagai bahan makanan, buah zaitun mengandung beberapa unsur yang diperlukan manusia, seperti protein yang cukup tinggi, zat garam, besi, dan fosfor, vitamin A dan B. Zaitun juga dikenal sebagai penghalus kulit dan digunakan dalam industri sabun. Minyaknya juga memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki minyak hewani atau minyak nabati lainnya. Diketahui bahwa minyak zaitun menyehatkan jantung dan pembuluh darah. Beberapa kegunaan minyak zaitun adalah untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah, pencegahan kanker, antistis, memperlambat proses penuaan, membantu pertumbuhan pada anak-anak, menurunkan tekanan darah tinggi, serta kegunaan lain bagi berbagai organ bagian dalam. Waturi Sinin, demi Gunung Sinai. Tafsir Surah At-Tin ayat 2 menjelaskan, setelah itu Allah bersumpah dengan Gunung Sinai, tempat Nabi Musa menerima wahyu Taurat. Mengenai bahwa Nabi Musa menerima wahyu di tempat itu dikisahkan pula antara lain dalam surah Al-A'raf ayat 144. Allah berfirman yang artinya, Allah berfirman, wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada masamu untuk membawa risalahku dan firmanku. Sebab itu, berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu, dan hendaklah engkau termasuk orang-orang bersyukur. Surah Al-A'raf ayat 144. Dalam ayat sebelumnya dikisahkan bagaimana Nabi Musa naik bukit Sinai untuk menerima wahyu. Dalam ayat ini dinyatakan pengangkatan Musa sebagai nabi dan menerima wahyu, yaitu kitab Taurat. Wahadzal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Tafsir Surah At-Tin ayat 3 menjelaskan, selanjutnya Allah bersumpah dengan negeri yang damai. Maksudnya adalah Mekah, tempat Nabi Muhammad SAW lahir dan menerima wahyu. Bahwa Mekah adalah tempat asal Nabi Muhammad dinyatakan pula antara lain dalam surah Muhammad, yang artinya
Dan betapa banyak negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu, ya Rasulullah, yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka, maka tidak ada seorang pun yang menolong mereka. Surah Muhammad ayat 13. Dalam ayat ini terdapat informasi bahwa beliau telah dipaksa meninggalkan negeri asalnya, yaitu tempat kelahirannya Mekah, dan hijrah ke Madinah. Berdasarkan ayat-ayat lain, lebih tepat dipahami bahwa ketiga ayat di atas menyatakan tempat ketiga nabi itu lahir atau menerima tugas kenabian mereka. Di dalam ayat-ayat lain, ketiga nabi itu memang sering disebutkan bersamaan. Misalnya dalam surah As-Saf ayat 5-6 yang artinya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, mengapa kamu menyakitiku? Padahal kamu sungguh mengetahui bahwa sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu." Maka ketika mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad atau Rasulullah." Namun ketika rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, "Ini adalah sihir yang nyata." Surah As-Saf ayat 5-6. Dalam Perjanjian Lama, kitab Ulangan 33 ayat 2, juga dinyatakan tempat ketiga nabi itu, Tuhan telah datang dari Sinai dan terbit kepada mereka di Seir. Kelihatan dia dengan gemerlapan cahayanya dari gunung Paran. Sinai adalah Sinai tempat Nabi Musa menerima wahyu. Seir adalah pegunungan di Baitul Maqdis tempat Nabi Isa lahir dan menerima kenabian, dan pegunungan Paran adalah pegunungan Mekah tempat Nabi Muhammad lahir dan menerima kenabiannya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tafsir surah At-Tin ayat 4 menjelaskan, setelah bersumpah dengan buah-buahan yang bermanfaat atau tempat-tempat yang mulia itu, Allah menegaskan bahwa Dia telah menciptakan manusia dengan kondisi fisik dan psikis terbaik. Dari segi fisik misalnya, hanya manusia berdiri tegak sehingga otaknya bebas berpikir yang menghasilkan ilmu, dan tangannya juga bebas bergerak untuk merealisasikan ilmunya itu, sehingga melahirkan teknologi. Bentuk manusia adalah yang paling indah dari semua makhluknya. Dari segi psikis, hanya manusia yang memiliki pikiran dan perasaan yang sempurna. Dan lebih-lebih lagi, hanya manusia yang beragama. Banyak lagi keistimewaan manusia dari segi fisik dan psikis. Itu yang tidak mungkin diuraikan di sini. Penegasan Allah bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan kondisi fisik dan psikis terbaik itu mengandung arti bahwa fisik dan psikis manusia itu perlu dipelihara dan ditumbuh kembangkan. Fisik manusia dipelihara dan ditumbuh kembangkan dengan memberinya gizi yang cukup dan menjaga kesehatannya. Dan psikis manusia dipelihara dan ditumbuh kembangkan dengan memberinya agama dan pendidikan yang baik. Bila fisik dan psikis manusia dipelihara dan ditumbuh kembangkan, maka manusia akan dapat memberikan kemanfaatan
yang besar kepada alam ini. Dan dengan demikianlah ia akan menjadi makhluk mulia. Summa radatnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Tafsir Surah At-Tin ayat 5 menjelaskan manusia yang paling baik dan sempurna kejadiannya itu akan menjadi tidak berguna bila tidak dijaga pertumbuhannya dan tidak dipelihara kesehatannya. Manusia yang paling sempurna rohaninya yaitu akan menjadi jahat dan merusak di muka bumi ini bila tidak diberi agama dan pendidikan yang baik. Manusia yang lemah akan menjadi beban dan manusia yang jahat akan merusak masyarakatnya. Akhirnya, di akhirat ia akan masuk neraka. Dengan demikian, manusia itu akan menjadi makhluk terhina. Ilalladzina amanu wa amilus solihati falahum azrun gairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Tafsir Surah At-Tin ayat 6 menjelaskan, yang terhindar dari kehinaan itu adalah orang-orang yang beriman dan berbuat baik. Dengan demikian, tolok ukur kemuliaan adalah iman dan perbuatan baik itu. Hal itu karena iman berarti mengakui adanya Allah dan nilai-nilai yang diajarkannya. Pengakuan itu akan menjadi jalan hidup atau akidahnya. Dan karena telah menjadi akidahnya, maka nilai-nilai itu akan dilaksanakannya dengan sepenuh hatinya karena nilai-nilai yang diajarkan Allah seluruhnya baik. Maka manusia akan melaksanakannya akan menjadi manusia baik pula. Semakin tinggi akidah seseorang, semakin baik perbuatannya. Sehingga ia akan menjadi manusia terbaik dan termulia. Manusia yang memiliki sikap hidup yang didasarkan atas iman dan perbuatan baik itu akan memperoleh balasan dari Allah tanpa putus-putusnya. Iman dan perbuatan baiknya itu akan berubah di dunia berupa kesentosaan hidup baginya dan bagi masyarakatnya, dan kebahagiaan hidup di akhirat ini dalam surga. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakan tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Tafsir Surah At-Tin ayat 7 menjelaskan, Allah mempertanyakan bila masih ada manusia yang menganggap bohong apa yang disampaikannya kepada Nabi Muhammad SAW, bahwa kemuliaan manusia itu diukur dari imannya dan perbuatan baiknya. Hal itu karena iman itulah yang akan membuahkan perbuatan baik, sedangkan keingkaran hanya akan membuahkan kejahatan. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Tafsir Surah At-Tin ayat 8 menjelaskan, memberi pahala kepada orang yang taat dan menghukum orang yang bersalah.
Sadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Demikian pembacaan tafsir Quran Surah At-Tin. Semoga ayahanda dan bunda dapat mempelajari atau mengambil hikmah dari hal-hal yang dibacakan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.